Oke, tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini saya ingin membahas terkait dengan pembahasan soal simulasi TKA fisika gitu ya. Mata pelajaran pilihan ya fisika yang berasal dari website Pusmendik. Nah, kita langsung mulai aja dari soal nomor 1 ya. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor 1 di sini dikasih tahu bahwasanya dikasih tahu di nomor 1 tuh katanya ada dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran pada titik C. Oke. Orang pertama menggunakan bola A diletakkan tepi meja dan orang kedua menggunakan bola B yang berada di lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan secara bersamaan pada arah mendatar. Diketahui bahwasanya G yang digunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan diabaikan, artinya berarti tidak ada gesekan sama sekali yang menghambat gerak benda gitu ya. Oke, gambarnya seperti ini. Mungkin ini saya bikin oke, nggak ada masalah sih, udah nanti aja. Ternyata kedua bola tersebut sampai di sasaran titik C secara bersamaan. Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal tersebut? Pilih benar atau salah. Oke. Nah, kondisi yang pertama, massa bola A dan massa bola B sama. Ini salah ya. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Karena gini, kita sama persepsi bahwasanya di sini kan ada dua gerak ya. Untuk yang B gitu ya, dia di sini hanya dia gerak mendatar. Dan karena tidak ada tidak ada gaya eksternal atau apapun itu, ketika dihentakkan di sini akan nanti berjalan secara konstan gitu ya. Jadi di sini untuk di B ini dia kasusnya adalah GLB ya. Oke. Ataupun ya GLBB juga it's okay gitu ya. Cuman emang lebih pasnya dia adalah GLB. Nah, lalu ketika ini dihentakkan artinya dia mempunyai kecepatan tertentu, maka di A ini dia geraknya dua. Dia nanti akan gerak ke bawah, ke bawah sama ke kanan. Makanya geraknya bisa begini gitu ya. Nah, ini namanya adalah gerak parabola. Cuman gerak parabolanya nggak dari awal gitu ya. Nah, jadi ini di sumbu X yang ada di sini yang sumbu horizontal dia GLB gitu ya. Lalu yang di bawah ini yang vertikal ini adalah GLBB gitu. Nah, untuk GLB sama GLBB ini tidak ada pengaruh massa sama sekali gitu ya. Karena untuk rumus GLB kan dia cuman V sama dengan S per T gitu ya. Lalu untuk GLBB yang rumusnya kita pakai adalah VT sama dengan V0 tambah AT. Terus kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Kemudian S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, di sini tidak ada faktor pengaruh massa nih. Jadi massanya beda pun ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi makanya kondisi pertama ini bernilai salah gitu ya. Oke, nah jadi karena berhubung tidak ada pengaruh massa di sini, makanya pernyataan pertama bernilai salah. Oke. Lalu posisi bola saat itu yang A itu ada ketinggian di 0,8 meter di atas sana. Nah, ini nanti kita cek. Bola B dihentakkan dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon. Ini salah gitu ya kan. Karena apa? Karena ketika ini kenapa GLB? Karena di sini kan katanya gesekan antara bola dengan lantai, bola dengan meja ataupun bola dengan udara itu semuanya diabaikan. Artinya licin nih gitu ya kan. Makanya ini sifatnya adalah GLB. Nah, logikanya adalah kalau semisal ini sama-sama GLB nih dan sampai di tempat yang sama di waktu yang sama, maka kecepatannya pun harus sama gitu ya. Jadi ini tidak akan mungkin kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon gitu ya. Jadi yang benar untuk V0B nya di sini atau V2 nya di sini itu adalah 30 meter per sekon. Itu adalah yang benar. Oke. Nah, tinggal kita cek nih untuk yang posisi bola A nih, nilai Y-nya berapa sih gitu ya, nilai Y-nya berapa.
Oke, apakah nilainya 0,8 meter? Nah, kita cek. Nah, ini kita fokus ke berarti GLBB dulu ya. Nah, kira-kira mana yang bisa kita pakai? Ya, yang kita bisa pakai adalah yang ini ya, rumus nomor 3 gitu ya. Kenapa nggak rumus nomor 2? Karena VT-nya nggak ada gitu ya. Jadi VT-nya kita hindari. Nah, kalau ini yang nggak ada hanyalah T-nya. Nah, nanti T-nya bisa minjem ke sini gitu ya. Oke, jadi untuk mencari Y-nya adalah Y sama dengan V0YT gitu ya. Oke, V0YT tambah dengan setengah kali A kali T kuadrat gitu ya. Nah, tapi sayangnya nilai T-nya nggak ada. Makanya kita oper dulu. Nah, opernya kemana? Ke yang sumbu X gitu ya. Nah, V sama dengan S per T. Berarti V-nya adalah Vx gitu ya. Vx sama dengan S per T. Jadi waktu kesini sama waktu jatuhnya sama gitu ya. Oke, Vx-nya itu adalah, karena ini GLB ya, berarti mau dimanapun tetap 30 meter per sekon gitu ya. Jadi ini 30. Jaraknya adalah si X-nya adalah 12 per T. Berarti T-nya adalah 12 per 30 sekon gitu ya. Alias mungkin kita bisa tulis sama aja kayak sama-sama bagi 6 ya. Jadi 2 per 5 alias 0,4 gitu ya. Kita tulis 2 per 5 aja deh gitu ya. Nah, lalu kita masukin ke sini gitu ya. Berarti Y sama dengan, nah ketika dia jatuh ke bawah, dia itu terjun bebas gitu. Jadi 0 kali dengan 2 per 5 tambah setengah kali dengan 10, karena percepatan di sini yang terjadi adalah percepatan gravitasi. Lalu ini 2 per 5 kali dengan 2 per 5 gitu ya. Oke, ya sudah, ini kan pasti 0 ya. Oke, lalu ini sama-sama habis ya, karena ini sama-sama habis dibagi gitu ya. Berarti ini nilai Y-nya adalah 0 tambah 4 per 5 ya, 4 per 5 meter, alias Y-nya sama dengan 0,8 meter ya. Oke, so berarti di sini Y-nya adalah 0,8 meter, sehingga kondisi kedua ini bernilai benar seperti itu ya. Jadi di sini nomor 1 dia ke bawah seperti ini nih, dari A ke C yang ke bawah itu 2 per 5 sekon atau 0,4 sekon. Ini ke sini yang mendatar juga 0,4 sekon. Begitu juga untuk yang B ke C gitu ya. Nah, ini kalau kita cek yang B ke C gitu ya. Berarti kan itu GLB ya. Berarti V sama dengan S per T. Nah, V-nya ini adalah V2 gitu ya. S2 per T2 gitu ya. Nah, V2 sama dengan S2 nya sama itu 12, lalu T-nya 2 per 5 gitu. Berarti V2 nya adalah 12 kali 5 per 2, sama-sama bagi 2 gitu ya. Jadi 6 kali 5 adalah 30 meter per sekon. Ini pun juga terbukti salah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat diputar secara horizontal terhadap titik tengah dan di atas meja titik tengah, dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban yang ini nih. Bebannya tuh yang adalah yang ini nih. Ya, yang biru muda ini nih. Oke, yang biru muda ini. Kemudian meja berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon. Oke, berarti kita punya informasi omeganya adalah 4 radian per sekon gitu ya. 4 rad per sekon. Kemudian koefisien gesek statisnya alias mu s-nya itu adalah 0,48. Lalu percepatan gravitasi buminya alias G-nya yang dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, di mana sajakah benda dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari atas meja? Oke. Ini adalah titik pusatnya, kita alias titik P. Nah, di saat benda ini berputar, supaya biar paling gampangnya adalah yang jelas ada sebuah gaya gitu. Ketika dia berputar seperti ini, sebenarnya ada gaya yang menarik ke
pusat lingkarannya. Jadi ini kita sebut saja ini namanya adalah Fs, Fs gaya sentripetal ya. Nah, ini gaya sentripetal atau biasanya saya singkat Fs aja deh gitu ya kan. Nah, lalu di satu sisi gitu ya, supaya dia nggak ke dalam, maka ada sesuatu yang keluar gitu ya, ngarah gaya keluar di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada yang namanya gaya sentrifugal gitu ya. Nah, tapi di sini apa namanya, ada gaya namanya gaya sentrifugal ya, F sentrifugal. Nah, di sini ketika kita bahas soal ini, yang perlu kita ketahui bahwasanya misalkan nih, dia kan sebenarnya ke atas, mau keluar nih, gitu ya. Nah, tapi ditahan nih sama yang ke dalam. Nah, di dalam ini sebenarnya ada yang namanya gaya sentripetal. Artinya bisa kita simpulkan bahwasanya gaya sentripetal yang dimaksud itu sama aja gaya gesek statis, gaya gesek statisnya, gitu, FGS, gaya gesek statis gitu. Nah, ya sudah, berarti ini M kali dengan V kuadrat per R gitu ya, atau sebenarnya kan M kali AS gitu ya. Nah, lalu ini mu dikali mu S kali dengan N gitu ya. Nah, ini benda ini kalau kita lihat, ini kan dilihat dari tampak kayak samping gitu kan, samping tapi rada atas. Kalau beneran lewat kalau dilihat dari sampingnya gitu ya, ini adalah sebuah bendanya misalkan. Nah, maka ini sebenarnya ke bawah, ada ke bawah gitu ya, ada gaya sebesar W gitu ya. Kemudian ke atas ini ada sebesar N gitu ya. Nah, di sini berarti apa? Sigma FY-nya sama dengan 0 gitu ya. Sigma FY-nya sama dengan 0 karena benda ini kan nggak bergerak ke atas ke bawah. Berarti N kurang W itu sama dengan 0, berarti N itu sama dengan W gitu ya. Alias M kali G gitu ya. Nah, di sini berarti kita masukin lagi, lanjutin M kali dengan AS. AS-nya di sini kita pakai V kuadrat per R gitu ya. Sama dengan mu S kali dengan M kali G. Sama-sama habis dibagi M gitu ya. Nah, ini itu V kuadrat per R gitu ya. Ini kita coret-coretan aja supaya biar nanti langsung kita masukin aja. Nah, V kuadrat per R. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya karena di sini adanya omega, maka V itu sama dengan omega kali R gitu ya. Jadi ada hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Maka dari sini berarti jadinya omega kuadrat kali R kuadrat per R. Berarti ini R-nya habis yang di bawah, yang di atas sisa 1. Berarti jadinya omega kuadrat kali R. Omega kuadrat kali R sama dengan mu S kali dengan G. Berarti dari sini nilai R-nya gitu ya. Yang jelas di sini supaya biar dia tetap terjaga gitu ya, supaya tetap terjaga, maka gaya sentripetalnya ini itu tidak boleh melebihi daripada gaya ininya ya, gaya gesek statisnya ya. Karena perlu diketahui bahwasanya ketika benda itu apa sih namanya, saya mau bergerak, maka yang harus dilawan adalah gaya gesek statisnya. Nah, kalau misalkan dia tidak melewati, maka dia tetap akan standby di situ gitu ya. Oke, berarti di sini R-nya lebih kecil sama dengan mu S kali dengan G dikali per omega kuadrat. Berarti R lebih kecil sama dengan mu S-nya 0,48 kali 10 per 4 kali dengan 4 gitu ya. Nah, R-nya berarti lebih kecil sama dengan 4,8 per 4 kali 4 atau dikali 16 gitu ya hasilnya. Berarti R-nya lebih kecil daripada berapa? Lebih kecil daripada 0,3. 0,3 apa? 0,3 meter. Alias R-nya lebih kecil daripada 30 cm. Artinya dari sini kita bisa pakai yang 8 cm, 6 cm, 24 cm, dan 30 cm. Yang 40 nggak bisa dipakai karena sudah melebihi batasnya gitu ya. Jadi di sini
gaya geseknya, itu gaya gesek statisnya, supaya dia masih standby di situ, maka si gaya sentripetal yang ke dalam ini tidak boleh melebihi gaya gesek yang statisnya gitu ya. Jadi mana kalau misalkan sampai ini ya pasti akan bergeser gitu ya, akan bergerak lah dia gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada gambar di sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Dan ternyata berdasarkan gambar ini dijelaskan juga bahwasanya setelah bertumbukan, kedua mobil ini bergerak menjadi satu, di mana mobil box yang di sebelah kiri itu mendorong mobil sedan gitu ya ke arah kanan jadi satu. Nah, apa sajakah kondisi yang terpenuhi pada saat proses maupun setelah tumbukan? Oke. Kondisi yang pertama, setelah tumbukan kecepatan kedua mobil itu sama besar, betul. Karena ketika dia gabung gitu ya, ini tumbukan tidak lenting ya harusnya ya, dimana ketika dilihat dari gambar ini kan nyatu ya, berarti ke mobil ini sama mobil ini untuk nilai V2 aksennya ya sama kayak V aksen, V1 aksennya ya sama kayak V aksen gitu ya. Oke, jadi kondisi yang pertama benar. Nah, kondisi yang kedua, momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Salah. Gitu ya. Nah, tapi perlu digarisbawahi dulu bahwasanya kasus soal yang ada di nomor 3 ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali gitu ya, tidak lenting sama sekali. Oke. Tidak lenting sama sekali. Nah, walaupun tidak lenting sama sekali, di sini masih berlaku hukum kekekalan momentum. Itu sudah pasti gitu ya. Hukum kekekalan momentum itu pasti terjadi gitu ya, masih berlaku lah gitu ya, masih berlaku. So berarti pernyataan kedua ini salah. Karena apa? Di sini bukan hukum kekekalan momentum. Nah, kalau hukum kekekalan momentum tuh P sigma P gitu ya, total momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan total momentum setelah tumbukan. P1 tambah P2 tambah bla 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 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen tambah bla 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 gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3 yang kondisi ketiga, koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Ini juga benar. Nah, selain hukum kekekalan berlaku hukum kekekalan momentum, nilai koefisien restitusinya atau tingkat kelentingannya itu E-nya sama dengan 0 karena dia tidak lenting sama sekali. Kalau yang E sama dengan 1 itu dia tumbukan lenting sempurna gitu ya. Nah, kalau tumbukan lenting sebagian itu E-nya ada di antara 1 sampai 0 gitu ya. Oke, so berarti kondisi ketiga ini bernilai benar ya. Oke, jadi ini teoritis ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang pengendara motor alias PM mengendarai motornya dengan kecepatan tertentu berada pada satu garis lurus dengan mobil ambulans yang saat itu sedang membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu yang juga bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, saat itu nilai kecepatan gerak PM itu lebih kecil daripada si MA. Berarti kita sebut saja berarti ini VPM itu lebih kecil daripada VMA. Oke. Nah, lalu pada kondisi A saja apa sajakah pengendara motor akan mendengar bunyi sirene ambulans dengan frekuensi mendengar ini berarti dimana dari kondisi awalnya gitu ya. Nah, berarti kita mau memperbesar frekuensi pendengar FP ya. Nah, ini dasarnya terkait dengan yang namanya efek Doppler ya. Nah, efek Doppler bilang tuh bahwasanya untuk mencari frekuensi pendengar ketika benda itu atau sumber dengan pendengar bergerak itu dengan cara adalah V plus minus VP per V plus minus Vs kali dengan Fs. Nah,
karena berhubung frekuensi sumbernya masih sama gitu ya, karena kan sirine ambulannya ini nggak dikecilin ataupun nggak dibesarin, yang dipengaruhi adalah cuman arah geraknya aja gitu ya. Oke, berarti apa nih yang perlu kita otak-atik adalah ininya terutama ya. Oke. Nah, karena di sini VP-nya mau kita gedein gitu ya, karena kita mau naikin gitu ya nilai FP-nya, maka kalau FS-nya dia konstan, maka yang perlu kita naikkan adalah yang di atas dan kita turunkan yang bawah gitu ya. Karena dengan menurunkan yang bawah dan menaikkan yang atas pasti dia makin gede gitu ya. Karena apa? Di sini kan ibarat kata kita punya pembagian gitu ya. Kita punya pecahan. Misalkan 6 bagi 2. Itu hasilnya 3. Nah, kalau kita misalkan gedein atasnya, misalkan jadi 10, bawahnya kita masih tetap aja deh. Jawabannya 5. Nah, lalu ternyata di atasnya saya tetepin nih, tapi bawahnya saya kecilin jadi 1. Jawabannya jadi makin gede kan? Apalagi kalau misalnya atasnya saya gedein, bawahnya saya kecilin, makin gede lagi gitu ya. Jadi salah satu digedein, yang atas digedein atau yang di bawah dikecilin aja sudah memperbesar nilai daripada ininya gitu ya. So berarti supaya biar ini terjadi nih, ini yang terjadi nih untuk V plus minus VP-nya dia makin besar, maka yang akan terjadi apa? Ya tapi kita lihat dulu ya, coba. Yang jelas ini nanti ditambah gitu ya, ditambah, sedangkan ini nanti dia dikurang gitu ya. Oke, jadi yang di bawah ini nanti dikurang. Nah, nanti itu ada hubungan sama ininya gitu ya. Nah, coba kita cek nih, PM si pengendara motor mendekati MA dan MA mendekati PM. Otomatis ini sudah jelas ya, pasti ini logikanya juga termasuk gitu ya. Oke. Nah, ini atau ini dari sini nih ya, tadi ada hubungan dengan tanda di sini. Nah, tapi nggak usah diapalin. Nah, jadi kenapa kok dia di sini positif? Karena logikanya gini, kalau semisal ada pendengar mendekati sumber, maka frekuensinya logikanya makin gede gitu ya. Oke, jadi tanda plus di sini menandakan bahwasanya pendengar mendekati sumber gitu ya. Pendengar mendekati sumber. Mendekati sumber. Oke. Mendekati sumber. Lalu yang di bawah, kenapa dia berkurang gitu ya? Maksudnya nih, kenapa dia diminusin gitu ya? Yang sebenarnya adalah sumbernya ini apa? Kan makin gede kan ya hasilnya, dimana sumbernya di sini juga mendekati si pendengar gitu ya. Sumbernya mendekati pendengar. Kalau VS-nya dia positif, berarti sumbernya menjauhi. Karena apa? Karena kalau misalkan sumbernya menjauhi, logikanya dia akan semakin kecil di sini. Karena ini semakin kecil, maka nanti ini harus semakin besar gitu ya kan, supaya dia makin kecil nilainya gitu ya. Oke. Tapi ini sebenarnya ini logik aja sih, cukup ya, tanpa perlu ke sini juga nggak apa-apa. PM bergerak menjauhi MA gitu ya. Nah, PM bergerak menjauhi MA. Nah, tapi di satu sisi yang lain, MA-nya bergerak mendekati PM. Dimana kita tahu bahwasanya mobil ambulansnya itu lebih cepat daripada si PM-nya. Logikanya pasti bakal makin gede juga gitu ya. Bakal lebih gede juga gitu. Karena apa? Pasti nanti lama-lama si mobil ambulansnya akan makin mendekati gitu ya kan. Ujung-ujungnya kekejar gitu. Nah, yang C coba kita cek. Pengendara motornya diam, MA-nya bergerak mendekati PM. Wah, ini apalagi gitu ya kan? Ini apalagi, ini boleh nih pakai. Nah, PM bergerak mendekati MA ya. Oke. Tapi MA-nya bergerak menjauhi PM. Ini salah.
Kenapa? Karena kalau misalnya MA-nya bergerak menjauhi PM, alias kalau dengan situasi dan kondisi seperti ini, yang terjadi apa? Si PM-nya ini bakal makin jauh, malah ketinggalan. Maka jaraknya makin jauh kan? Maka yang terdengar akan semakin lebih kecil gitu, ya. Terus yang kelima, PM bergerak menjauhi MA. MA-nya diem. Wah, ini MA-nya diem, terus kitanya menjauhi. Ya makin lama juga makin kecil suaranya karena jaraknya makin jauh. Seperti itu, ya. Oke, jadi nomor 4 ini jawaban yang benar adalah pilihan yang 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada siswa yang sedang bercermin ya. Ini di depan cermin cembung. Kemudian dihasilkan bayangan yang memang diperkecil. Kemudian di sini dikasih tahu bahwasannya dia berdiri di depan ini sejauh 48 cm, dan di sini ternyata titik fokusnya ya 16 cm, dan di sini juga diperkuat juga di informasi soalnya. Seorang siswa yang tingginya 160 cm berdiri di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 16 cm ya. Dia mengamati bayangan dirinya sendiri dalam cermin cembung, lalu dia mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm. Dia kembali melihat bayangannya. Kira-kira perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah dia bergeser tuh gimana? Nah, ya sudah, berarti sebelum dia ini kan sebelum bergeser. Ya, berarti ketika sudah dia bergeser, maka yang akan terjadi adalah ini makin jauh gitu ya kan. Jadinya 48 tambah 16 berapa tuh? 54 ya. 48 tambah 16. 64 deh, 64 ya. Jadi 64 cm. Oke. Nah, di sini berarti yang diketahui adalah yang pertama ini adalah S-nya. Ini S1 gitu ya. Ini adalah S2. Lalu di sini dikasih tahu bahwasanya F-nya kan adalah 16 cm. Nah, tapi karena dia cermin cembung, maka nilai F-nya adalah minus ya, minus 16 cm. Nah, ya sudah, berarti untuk mencari tinggi bayangan itu kita hubungkan dengan ini. M besar alias perbesaran bayangan itu adalah perbandingan antara jarak sebelum yang sesudah bayangan dengan yang sebelum bayangan, ataupun bisa kita juga tuliskan seperti ini. H aksen per H gitu ya. Oke. Nah, lalu berarti kita tinggal membandingkan aja sebenarnya ya, antara ini dengan ini juga it's okay gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah apa? Oke, hanya awal udah sama nih, H1 sama dengan H2 sama dengan 160 cm. Tapi yang jadi masalah untuk mencari H aksen dari penggunaan rumus yang ada di sini nih, kita pakai yang ini aja. Berarti perbandingan ini adalah apa? Ya, S-nya belum ada gitu. Ya. S-nya belum ada gitu. Atau S-nya belum ada, S aksennya belum ada. Nah, berarti lalu kita cari berarti langsung kita ini aja gitu ya. Berarti kita harus cari S aksennya. Nah, yang pertama adalah untuk kondisi yang pertama berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Itu rumus umum cermin ya. Ya udah, berarti tinggal kita masukin aja nih 1 per min 16 sama dengan 1 per 48 tambah 1 per S aksen gitu ya kan. Nah, berarti ini 1 per S aksen sama dengan minus 1 per 16 dikurang 1 per 48. Berarti 1 per S aksennya sama dengan ini per 48 minus 3 minus 1 gitu ya. Berarti 1 per S aksennya adalah minus 4 per 48. Lalu berarti S aksennya di ini S1 ya. Ini S1 gitu ya. S1 aksen. Oke. Berarti S1 aksennya adalah minus 48 per 4 alias minus 12 cm. Nah, lalu berarti dari sini
kita cari nih untuk berarti S1 aksen per S1 sama dengan H1 aksen per H1 gitu ya. Ya sudah, berarti ini minus 12 per 48 ya. Oke, sama dengan mutlak daripada H aksen per H-nya adalah 160. Berarti ini jawabannya adalah 1/4 sama dengan H aksen per 160 gitu ya. Berarti H aksennya berapa? H aksennya adalah 40 ya. H aksennya adalah 40 cm gitu ya. Oke, ini H1 aksen ya. H1 aksen ya. Karena apa? Karena ini kesini kali 40 gitu ya kan. Ini kesini kali 40, berarti ini juga kesini kali 40 juga gitu ya kan. Nah, ya sudah, berarti untuk H1 aksennya adalah 40 cm. Nah, sekarang kita cari yang si kedua. Berarti 1/F itu sama dengan ini F1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang 1/F2 sama dengan 1/S2 tambah 1/S2 aksen. 1/-16 sama dengan 1/64 tambah 1/S2 aksen. Berarti 1/S2 aksen sama dengan min 1/16 dikurangin dengan 1/64. Berarti 1/S2 aksennya adalah ini, kita sama-samain jadi 64 ya. Oke, berarti minus 4 minus 1 gitu ya kan. Berarti 1/S2 aksennya itu adalah minus 5/64. Berarti S2 aksennya adalah minus 64/5 cm gitu ya. Nah, ya sudah, berarti langsunglah kita cari nih. Berarti S2 aksen per S2 sama dengan H2 aksen per H2. Berarti minus 64/5 per 64 gitu ya. Berarti sama dengan H2 aksen per berapa? Per 160 gitu ya kan. Nah, ini dihitung jawabannya adalah jawabannya adalah 1/5 gitu ya kan. Karena 64/5 kali dengan 1/64 ya. Jadinya 1/5 kan. Nah, ini kan minus nih, tetap hasilnya positif. Oke, sama dengan H2 aksen per 160. Nah, berarti berapa tuh ya kan nilai H2-nya? Nah, kira-kira berapa nih gitu kan ya. Berarti jawabannya adalah 32 cm. Nah, kenapa kok bisa dapat 32 cm? Karena dari sini ke sini itu kali 32 gitu ya. Berarti ini ke sini juga harus kali 32 gitu. Ya sudah, di sini yang diminta apa? Perbandingan antara si H1 aksen dengan H2 aksen gitu ya. Banding H2 aksen 40/32 sama-sama dibagi dengan 8 ya. Berarti 5/4 alias 5/4. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang E, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 katanya punya informasi bahwasanya di sebuah laboratorium fisika, dua benda kecil bermuatan listrik diletakkan di atas meja isolator. Peneliti mengatur nih kedua benda dengan menggeser, lalu mengukur gaya listrik yang timbul antara sensor gaya digital dan diperoleh informasi seperti ini. Jadi gaya kolomnya tuh sebesar 20 Newton ketika nilai R-nya adalah 3 cm alias R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, lalu diketahui bahwa pada muatan benda pertama selalu lebih besar daripada muatan benda kedua. Dari sini berarti kita punya informasi bahwasanya Q1 itu sama dengan 2 kali Q2 gitu ya kan. Nah, percobaan dilakukan di udara, anggap hampa udara dengan nilai konstanta K-nya adalah segini. Berapakah masing-masing muatan listrik tersebut? Nah, ini kalau kita lihat jawaban yang mungkin antara B, D, B,
D ataupun E gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang A ataupun C udah nggak masuk akal gitu, karena ini Ki satunya bukan 2 kali lipat, malah setengahnya gitu ya kan. Oke, tapi perlu kita cek aja langsung karena di sini kita mau angka secara spesifik gitu ya, bukan yang estimasi segala. Berarti FC sama dengan kakiku robek-robek gitu ya, atau kakiku rata-rata atau apapun itu gitu ya. Nah, FC-nya adalah 20 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nilai K-nya. Lalu Q1-nya adalah 2 kali Q2 gitu ya. 2 kali Q2 dikalikan dengan Q2 per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti 20 sama dengan 9 kali dengan 10 pangkat 9 gitu ya. Nah, ini berarti jadinya 2 Q2 kuadrat gitu ya. 2 Q2 kuadrat. Per ini langsung aja ya, berarti 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, berarti ini sama-sama habis nih. Sama-sama habis dibagi ya. Berarti di sini 20 sama dengan 2 kali 10 pangkat 13 ya. Pangkat 13 karena ini 9 kurang min 4 13 dikalikan dengan Q2 kuadrat. Oke, berarti Q2 kuadratnya sama dengan 20 atau 2 kali 10 per 2 kali 10 pangkat 13. Berarti ini sama-sama habis dibagi nih duanya nih gitu ya. Berarti nilai Q2 kuadrat ini sama dengan 10 pangkat min 12. Nah, lalu saja Q2 sama dengan akar kuadrat. Karena ini muatan itu pasti nilainya plus ya, nilainya ya, ingat nilainya plus, jadi kita nggak usah kasih plus minus karena minusnya pasti nggak dipilih gitu ya. Oke, berarti ini 10 pangkat min 12, berarti nilai Q2 nya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Oke, berarti Q1 nya adalah 2 kali Q2, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah yaps yang D seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Suatu rangkaian listrik warna-warni, lampu warna-warni dengan lampu yang menggunakan lampu dengan resistansi tertulis pada bagian lampu, yang artinya berarti kalau warna lampunya ini ada tulisan angka 15, that means berarti resistansinya 15 ohm. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua kondisi nih katanya. Jadi awalnya tuh begini gitu ya. Awal kalau di soal aslinya tuh begini nih ya, yang sebelah kiri. Kondisi awal gitu ya. Ini kondisi awal. Ini kondisi akhir. Kenapa? Karena di sini ada kalimat bahwasanya jika lampu merah yang ini diganti dengan lampu yang berwarna kuning yang resistansinya 7 ohm, yang terjadi pada rangkaian lampu sekarang ini kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Resistansi pengganti rangkaiannya apakah lebih besar, lebih kecil, ataupun tetap gitu. Ya sudah, ini kita tinggal cari satu-satu yang sebelah kiri. Nah, di sini karena sudah jelas ini semua lampunya disusun seri ya. Berarti untuk yang pertama di sini untuk R total ya, untuk R total karena di sini cuma 3 lampu dan satu rangkaian doang. Berarti R totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3 gitu ya. Berarti R totalnya adalah 15 tambah 5 tambah 10. Berarti R totalnya akan menjadi 30 ohm. Lalu yang di sebelah kanan di sini R totalnya adalah ya sama sepertinya, sama seperti yang di awal ini, cuman yang membedakan adalah nilai R berapanya nih. Nilai R1-nya diganti ya. Jadi di sini kita tetapkan bahwasanya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini juga nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti yang diganti adalah yang nomor 1. Di sini jadi 7. Berarti R totalnya alias rangkaian pengganti totalnya adalah 22 ohm. Berarti dari sini dapat kita simpulkan ternyata menjadi lebih kecil ya untuk resistansi pengganti rangkaiannya. Nah,
karena berhubung dengan sistem mekanisme yang sama, kayak misalkan kalau kalian perhatikan nilai voltase yang digunakan sama semua nih, bahkan posisi baterainya pun juga nggak diganti gitu ya kan. Nah yang cuman diganti adalah ininya doang gitu, si lampunya ini, tapi yang lampu yang diganti cuma satu. Nah karena lampu yang diganti cuma satu, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah si hambatan makin kecil, alhasil kuat arus yang mengalir dalam rangkaian pasti akan lebih besar. Nah ini kita buktikan ya. Oke. Nah nomor 2 yang kita buktikan adalah V sama dengan I kali R gitu ya. Ini juga sama nih, V sama dengan I kali R. Nah untuk nilai V nya pasti sama nih. Nah tapi karena di sini ada 2 sumber tegangan, maka kita manfaatkan loop. Di sini loopnya saya pakai yang searah jarum jam aja gitu ya. Oke, nggak ada pengaruh kok ya. Oke, dengan mengasumsikan bahwasanya nilai I nya kurang lebih mengalirnya sama kayak gini. Oke, nah berarti nilai V yang dipakai itu adalah berapa ya? 4 itu ketemunya yang kecil dulu, berarti minus 4 ya. Minus 4 tambah 2 gitu ya, minus 4. Terus habis itu ini ketemu yang positif dulu, berarti jadi plus 2. Berarti minus 4 tambah 2, ini minus 4 tambah 2 gitu ya, sama dengan I total kali R total, berarti 30 gitu ya. Ini I kali dengan 22 gitu ya. Berarti ini minus 6 sama dengan I kali dengan 30. Berarti I nya adalah minus 6 per 30, alias I nya adalah minus 0,5 ampere. Di sini minus, that means menandakan bahwasanya loop yang kita pakai itu berlawanan arah alias nggak sesuai nih dengan apa yang ada di sini kenyataannya gitu ya. Jadi bukan loopnya, I-nya. Jadi I-nya bukan ke kanan sini, melainkan dia ke kiri alias berlawan arah jarum jam. Nah lanjut ke sini, berarti minus 6 sama dengan I kali 22. Berarti I-nya adalah minus 6 per 22. Berarti I-nya adalah minus 3 per 11. Minus 3 per 11 ampere. Nah ini minus 3 per 11 itu sekitar berapa ya? Sekitar 0,5 aja juga nggak nyampe ya. Pasti dia lebih rendah daripada 0,5 gitu. Karena 0,5 aja 5 sekitar 5 atau 6 per 11 kan gitu. Oke, itu nomor 2 terbukti ya, ternyata dia akan menjadi lebih ini sama-sama dibagi 2 kan, 3 per 11. Ini ini 1 per 5, ini 0,2 ya. Ini 0,2, sorry. Ini 0,2 kan, harusnya dia lebih gede ya. Jadi lebih gede. Kalau ini sekitar, kalau di kalkulator gitu ya. Coba 3 bagi 11 itu adalah 0,27. Ini berarti minus 0,27 ampere. Dan ternyata apa, bener ya, ternyata malah makin gede, walaupun ternyata nambahnya tidak signifikan, tapi yang jelas dia lebih gede gitu. Nah lalu yang ketiga itu daya yang bekerja pada lampu. Nah P ini ditanya P nomor 2 gitu ya. Nah P di sini kan V kali I gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwasanya V itu sama dengan I kali R, ataupun I itu sama dengan V per R. Alhasil kalau misalkan kita mau masukin yang pakai V sama dengan I kali R, maka yang terjadi adalah P sama dengan V kuadrat. V sama dengan I kali R berarti I kuadrat kali R gitu ya. Oke. Lalu kalau yang di bawah kita masukin berarti P sama dengan V kuadrat per R gitu. Nah ya sudah, ini kita tinggal buktikan juga. Nah karena berhubung di sini kalau kita lihat nih, kan berarti karena dia rangkaian seri, so bisa kita pastikan bahwasanya I1, I2 sama dengan I3 itu pasti sama dengan I totalnya gitu ya, sama dengan I totalnya. Nah ternyata pas kita cek dia lampunya seperti apa, makin lama makin gede arusnya. Di sini arusnya lebih gede, di nomor 2 yang kondisi terakhir itu kondisinya arusnya lebih gede daripada yang kondisi sebelumnya.
Nah, kalau kita melihat dari sini, berarti ini kan sebanding sama P-nya. Otomatis apa? Ya, makin gede juga dong si dayanya gitu. Jadi nomor 3 ini atau kondisi ketiga nih, besaran fisik nomor 3 nih pasti lebih besar. Kita buktikan gitu ya. P kuadrat sama dengan I2 kuadrat kali dengan R2. Berarti P2 sama dengan 0,2 kuadrat kali dengan 5. Berarti P2 sama dengan 0,04 kali 5. Jawabannya adalah 0,2 watt gitu ya. Nah, lalu lanjut ke yang kedua, yang rangkaian kedua. Berarti P2 sama dengan I2 kuadrat kali R2 gitu ya. Berarti P2 nya sama dengan 0,27 pangkat 2 kali 5. Nah, ini berapa nih gitu ya kan? Kalau misalkan tadi kita hitung pakai kalkulator. Nah, berarti 0,27 kali 0,27 kali 5 itu adalah sebesar 0,3645 ya. 0,3645 watt. Dan ternyata terbukti ya, dia lebih besar seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Soal berikutnya soal nomor 8. Nah, di nomor 8 di sini kita punya informasi bahwasanya ada gambar pipa U, dan di mana pipa U di sini mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian salah satu ujungnya diisi oleh zat cair X. Kemudian nggak bercampur nih, dan ada interaksi mendorong si zat cair X ini ke bawah sehingga air yang sebelah kanan itu ketinggiannya meningkat. Nah, jika pipa U dalam keadaan setimbang ini tinggi zat cairnya yang ini nih, berarti di sini H1 ya. Ini H1, tinggi airnya H2 itu adalah 8 cm. Berarti berapa massa jenis zat X? Oke. Ini konsepnya adalah di sini nih. Di sini kan ada nilai tekanan ya. Nah, nilai tekanan A di sini, ini nilai tekanan B, itu bahwasanya PA atau tekanan A itu pasti sama dengan tekanan B gitu. Nah, tekanan apa yang berlaku? Tekanan hidrostatis, karena tekanan cair di sini. Berarti rho A kali dengan G kali HA. Nah, rho kali G kali HA ya, rumus tekanan hidrostatis. Berarti ini rho B kali G kali dengan HB gitu. Berarti G-nya di sini sama-sama habis nih, sama-sama habis dibagi gitu ya kan? Ya sudah, berarti rho A-nya itu adalah si air ya, si air zat X ya, zat cair X, berarti itulah yang ditanya. Rho A kali HA-nya itu adalah zat cair X ya. Ini. Oh, ini zat cair X itu berarti H1 ya. Ini 12 gitu ya, 12 cm. Nah, karena ini perbandingan, berarti selama satuannya sama, ya it's okay, nggak perlu dirubah ya jadi satuan sistem internasional. Nggak harus dirubah ke meter. Sama dengan rho B-nya itu adalah 1000 dikali dengan HB-nya adalah 8. Berarti rho A-nya adalah 1000 kali 8 per 12. Maka ini sama-sama bisa kita perkecil dulu nih. Sama-sama dibagi dengan 4. Ini 2 per 3 gitu ya kan. Berarti nilai rho A-nya sendiri ini HA, ini HB gitu ya. Oke, ini rho A-nya adalah 2000 per 3 alias 666,67 kg per meter kubik. Karena di sini satuan massa jenis zat cair yang satunya lagi adalah kilogram per meter kubik. So, jawaban nomor 8 adalah yang A, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Di soal nomor 9 diketahui bahwasanya sayap suatu pesawat terbang mainan mempunyai luas 10 meter kuadrat. Berarti ini nilai A-nya ya, 10 meter kuadrat. Dan udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat ya, terbang, sehingga kecepatan di bagian atas sayap atas pesawat adalah 40 meter per sekon dan bagian bawah pesawatnya adalah 30 meter per sekon. Berarti dari sini nih sebenarnya kan kurang lebih bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau di ini set gitu. Nah, maka yang di atas di sini
ini mengalir ini sebesar V2 yaitu adalah 40 meter per sekon. Kemudian yang mengalir di bawah itu adalah V1 sebesar 30 meter per sekon. Nah, lalu di sini massa jenis udara pada saat itu adalah seperti ini, nilai rho-nya ya, nilai rho-nya. Nah, berapa gaya angkat pesawat ke atas terbangnya? Maka FA sama dengan itu adalah setengah kali rho kali A kali V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat gitu ya. Oke, berarti FA nya sama dengan setengah kali 1,29 kali dengan 10 kali 40 kuadrat, jadinya 1600 aja ya. Langsung saya masukin 1600 kurang 900. Berarti FA nya sama dengan ini, sama-sama saya bagi 2 ya. Ini jadinya 5. Berarti 1,29 kali 5 itu berapa? 1,29 kali 5 itu adalah 6,45 gitu ya. 6,45 dikalikan dengan 700. Berarti FA-nya berapa nih? Tinggal kita kali 700 ya. Jawabannya adalah sebesar 4515 Newton ya. 4515 Newton. Sehingga jawaban soal nomor 9 adalah YAPS yang A seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10, balok P yang memiliki volume. Oke, berarti ini saya bisa bilang ini adalah VP gitu ya. Volume benda P adalah 200 cm3, terapung di atau zat cair alias rho C gitu ya, dengan satuan adalah 1,3 gram per cm3 gitu ya, gram per cm3. Nah, di sini setengah bagian baloknya muncul di atas permukaan air, berarti di sini bawahnya juga setengah gitu ya. Ini ke sini itu adalah setengah V gitu ya. Ini ke sini juga setengah V gitu ya. Nah, lalu di sini balok P kemudian diikat sama balok Q menggunakan tali yang masanya diabaikan alias yang mungkin kecil banget gitu ya, dan dimasukkan ke dalam zat cair yang sama. Nah, apabila massa jenis balok Q-nya berarti rho Q gitu ya, sama dengan 3,9 gram per cm3, kira-kira massa balok Q-nya alias MQ-nya tuh berapa gitu ya kan. Ya sudah, yang perlu kita ingat bahwasanya ini kan kondisinya stabil gitu ya, ataupun kondisinya stabil. Nah, di mana di satu sisi di sini otomatis punya yang namanya WP alias berat benda P. Nah, di satu sisi yang lain ini tuh pasti akan ada yang namanya gaya Archimedes gitu ya kan, gaya angkat ke atas oleh si airnya alias zat cairnya gitu ya. Nah, berarti di sini perlu diingat, berarti karena dia stabil, berarti sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Ini pun juga sama ya, sorry di sini. Di sini berarti ada Wp, di sini ada Wq, berarti di sini satu sisi yang lain adalah di sini ada yang namanya Fa. Berarti ketika kita berangkat dari yang benda yang kondisi kedua dulu, berarti sigma Fy kondisi kedua itu sama dengan 0. Berarti Fa dikurang dengan Wp dikurangin dengan Wq gitu ya. Nah, sama dengan 0. Berarti Fa nya sama dengan Wp tambah Wq gitu ya kan. Nah, berarti bisa kita tulis rho zat cair kali G dikalikan dengan volume benda yang tercelup, berarti VPQ gitu ya, volume benda P sama Q nya sama dengan MP kali dengan G tambah dengan MQ kali dengan G gitu ya kan. Oke, nah MQ nya itu yang dicari nanti ya kan. Nah, lalu yang jadi masalah adalah si MP nya belum ada, makanya kita perlu sesuatu di sini. Kita oper dia si MP-nya. Kita cari nilai MP-nya. Dapat dari mana? Dari kondisi yang ke-1. Di sini sigma Fy gitu ya. Sigma total gaya yang bekerja di sumbu Y di kondisi ke-1 itu juga 0. Di mana
FA dikurang dengan WP sama dengan 0, berarti FA sama dengan WP. Nah, di sini berarti FA-nya itu berapa sih gitu kan ya? FA-nya itu adalah sebesar berapa? Rho C kali G dengan V yang tercelup gitu ya. V celup gitu ya. Oke. Sama dengan MP kali dengan G gitu. Ya sudah, berarti G-nya sama-sama habis kan? Berarti rho C-nya adalah sebesar 1,3 gitu ya kan? Oke. 1,3 kali dengan V celupnya adalah setengah kali dengan 200. Kenapa setengah? Karena cuma setengah doang yang kecelup gitu ya. Sama dengan ini MP. Berarti MP-nya sama dengan berapa nih? Ini sama-sama bagi 2. Berarti 1,3 kali 100 adalah 130 gram. Oke, 130 gram. Nah, oke. So, kita lanjut nih, kita masukin ke sini gitu ya kan. Berarti di sini sama-sama kita habis bagi G juga ya, karena sama-sama ada G semua tuh di situ. Nah, rho C-nya adalah 1,3 gitu ya. Nah, dikali dengan volume Q-nya berapa? Ya, ini adalah volume P tambah dengan volume Q gitu ya kan. Sama dengan si MP gitu ya. MP-nya berapa? MP-nya itu adalah 130 tambah MQ gitu ya kan. Ya sudah, berarti di sini sama-sama dibagi 1,3 ya nanti hitungannya, atau gimana tuh dulu bentar. Oke, 1,3 ini dikalikan dengan 200 ya. Oke, ditambah dengan V-nya nggak ada. Tapi perlu kita ingat bahwasanya rho itu sama dengan massa per volume. Berarti V-nya itu adalah massa per rho gitu ya kan. Ya sudah, berarti untuk V-nya gitu ya, V-nya adalah MQ per rho Q, berarti MQ per 3,9 gitu ya. Oke, 200 ditambah dengan MQ per 3,9 sama dengan 130 tambah dengan MQ. Ya udah, ini kita kali dulu. 1,3 kali 200 tuh berarti 13 kali 2 26 260. Nah, lalu ditambah dengan MQ per 3 sama dengan 130 tambah dengan MQ. Lalu ini kita kali 3. Berarti ini 0,8780 tambah dengan MQ sama dengan 390 tambah 3 MQ. Berarti ini jadinya kita kurangin 390 dikurangin dengan MQ juga ya. Oke. Berarti di sini berarti jadinya 780 kurang 390 adalah 390 juga ya. Sama dengan 2 MQ. Berarti di sini dibagi 2. Berarti MQ-nya sama dengan berapa tuh? Dibagi 2 tuh berarti adalah 195 ya. 195. Berarti nilai MQ-nya adalah 195 gram. Jadi jawaban nomor 10 adalah yaps yang C, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya.